Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Anggun Ayu Saskia akan membawakan materi pertama, yaitu sejarah perkembangan komputer. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Komputer generasi ketiga. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi integrated circuit di tahun 1958. IC mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi operation system. Komputer generasi keempat. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Afrilianti dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas materi kedua, yaitu tentang pengenalan sistem operasi. Langsung saja. Pengenalan sistem operasi, definisi secara umum, sistem operasi adalah: pertama, sebagai sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya. Kedua, bertindak sebagai penghubung antara user dengan hardware. Dan ketiga, bertugas untuk mengendalikan dan mengkoordinasi penggunaan hardware untuk berbagai program aplikasi bagi bermacam-macam user. Selanjutnya, dari bagian komponen sistem komputer, posisi sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dari sebuah sistem komputer. Komponen komputer lainnya adalah hardware atau software dan user. Jenis-jenis sistem operasi ada 5, yaitu DOS, Disk Operating System, kedua Windows, ketiga Macintosh, keempat OS Operating System, dan kelima Unix. Itulah tadi materi kedua yang saya bawakan tentang pengenalan sistem operasi. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila. Saya akan melanjutkan materi dengan pembahasan mengenai pengenalan menu dan ikon pada Microsoft Word. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office dan berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata. Dalam Microsoft Word terdapat sebuah menu
Jadi menu adalah kumpulan yang digunakan untuk mengolah kata pada Microsoft Word. Bila diklik salah satu menu tersebut, maka akan tampil sekelompok menu atau ikon lain yang berhubungan dengannya. Menu yang berada di Microsoft Word diantaranya Home, Insert, Backlight, Reference, My Links, Review, dan View. Sedangkan ikon sendiri adalah tombol-tombol perintah yang berupa gambar atau simbol yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah. Ikon-ikon ini ditampilkan di baris toolbar menurut menu yang dipilih. Kita beralih pada menu Home. Pada menu Home terdapat beberapa ikon yang dibagi-bagi, seperti clipboard, font, paragraf, stylist, dan editing. Yang pertama, kita akan membahas pada bagian clipboard. Jadi pada clipboard ada ikon cut yang berfungsi untuk memindahkan kata yang selanjutnya ditampilkan oleh ikon paste. Copy berfungsi untuk menggandakan kata yang kita copy. Format painter berfungsi untuk mengubah format tulisan pada kata yang kita pilih. Dan paste berfungsi untuk menampilkan kata yang telah di-copy atau di-cut. Selanjutnya, pada bagian font terdapat ikon-ikon sebagai berikut ini. Yang pertama, ada kolom font, berfungsi untuk mengatur huruf tulisan. Kemudian ada kolom size, berfungsi untuk mengatur ukuran huruf. Selanjutnya, terdapat ikon crow dan shrink, font yang berfungsi untuk membesarkan dan mengecilkan tulisan. Kemudian ada straight through yang berfungsi untuk memberikan garis pada tulisan tepat di tengah tulisannya. Underline berfungsi untuk memberikan garis bawah pada tulisan. Italic berfungsi untuk memiringkan tulisan. Dan yang terakhir ada bold, berfungsi untuk menebalkan tulisan. Masih pada menu font, selanjutnya ada clear formatting, berfungsi untuk menghilangkan format-format penulisan. Font color berfungsi untuk memberikan warna pada huruf. Text highlight berfungsi untuk memberikan warna pada kata yang akan kita blok atau pilih. Change case berfungsi untuk mengatur gaya penulisan di dokumen yang sedang kita buat. Superscript berfungsi untuk membuat huruf kecil tepat setelah huruf yang kita ketik di bagian kanan atas tulisan. Dan subscript berfungsi untuk membuat huruf kecil tepat setelah huruf yang kita ketik di bagian kanan bawah tulisan. Kemudian, pada menu Home terdapat juga bagian paragraf. Pada bagian paragraf terdapat ikon-ikon sebagai berikut ini. Bullet numbering dan multi-level links berfungsi untuk memberikan penomoran baik berupa bullet ataupun angka. Decrease indent berfungsi untuk menggeser data ke arah kiri. Increase indent berfungsi untuk menggeser data ke arah kanan. Sort berfungsi untuk mengurutkan penulisan baik ascending maupun descending. Show atau hide
berfungsi untuk menampilkan format paragraf dalam penulisan. Selanjutnya, bottom borders berfungsi untuk memberikan data pembatas pada sel atau range yang berisi data. Shading berfungsi untuk memberikan warna pada belakang tulisan. Line spacing berfungsi untuk mengatur spasi. Just TV berfungsi untuk mengatur rata kiri kanan. Align right berfungsi untuk memformat data rata kanan. Center berfungsi untuk memformat data rata tengah. Dan yang terakhir, Align left berfungsi untuk memformat data rata kiri. Selanjutnya, bagian dari styles. Cuma ada satu ikon di sana, yaitu Change Style berfungsi untuk mengubah style dokumen yang kita buat, baik tulisan, warna, dan lain-lain. Selanjutnya, pada bagian editing terdapat 3 ikon. Yang pertama, Find, yang berfungsi untuk mencari teks dalam dokumen. Replace berfungsi untuk mengganti teks yang ada di dokumen. Dan yang terakhir, Select berfungsi untuk memilih sebagian atau seluruh teks dalam dokumen. Terima kasih, itu tadi materi yang saya bawakan. Tutorial membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Pertama, kita harus mendownload aplikasi Mendeley terlebih dahulu. Kalau sudah di-download, maka langsung saja Mendeley. Lalu kita masukkan apa yang nantinya ingin kita jadikan daftar pustaka. Di sini sudah ada beberapa sampel atau contoh referensi yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Kita harus menambahkan file untuk dijadikan jurnalnya atau buku yang mau dijadikan daftar pustaka. Di sini yang diambil yaitu jurnal nasional. Kemudian tekan folder tersebut. Berikutnya ketik segitiga di atas, lalu klik add enter manual. Kemudian kita memilih nama jurnalnya yaitu book. Lalu masukkan nama penulisnya. Di sini nama penulisnya tulis Anggun Ayu Saskia. Kemudian tahunnya itu tahun 2020. Kalau sudah, kemudian klik save. Setelah itu kita bisa buka file Word atau aplikasi Word yang ingin kita masukkan daftar pustaka. Di sini saya mengambil contoh menggunakan kertas kosong. Kemudian kita klik referensi, lalu kita klik insert caption. Pastikan kita di sini mengingat nama penulis atau judul artikel yang kita gunakan. Kemudian kita masukkan nama artikel yang digunakan. Setelah itu kita klik bibliografi. Jika sudah muncul seperti ini, kita bisa menuliskan daftar pustaka. Di sini saya mengetik daftar pustaka. Kemudian kita bisa klik bibliografi. Maka akan muncul secara otomatis.